Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam para pemirsa sekalian. Selamat datang di acara di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian, yang diharapkan bisa memberikan inspirasi untuk petani-petani di seluruh Indonesia. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber, yaitu Bapak Profesor Dr. Susamto Somowiardjo. Jadi nanti kita akan menggali berbagai kaitannya dengan pengendalian penyakit tanaman. Nah, jadi saya masih ingat itu Pak Samto dulu kuliah dengan Bapak. Saya pertama kali masih ingat itu Pak, Bapak mengenai penyakit yang baru waktu itu. Kalau nggak salah penyakit Banjitop virus. Wah, itu saya, itu penyakit baru sehingga saya jadi lebih tertarik itulah, senang dengan pelajaran penyakit yang katanya orang rumit itu Pak. Gitu. Ya. Ceritanya bagaimana Pak Samto itu mengenai kita cerita-cerita Banjitop virus itu Pak. Nah, monggo ya. Pak. Ya, selamat malam. Terima kasih nih Mas Agus. Saya bijak ngobrol-ngobrol masalah kita bersama ya. Ini masalah penyakit tumbuhan ya, tadi yang ditanyakan bagaimana masalah penyakit yang dulu itu saya kira tahun 80-an ya Pak Agus ya. 90 Pak, saya masuk 90 J. Oh iya. Jadi itu kalau di Jogja itu mulai tahun 80-an tuh ada. Oh iya Pak. Ada. Jadi ini kan penyakit ini kan termasuk relatif baru tahun itu, karena itu kan masuk melalui pisang hias itu. Oh iya Pak ya. Iya diduga karena sehingga memang sampai sekarang saya selalu berpendapat kalau sudah ada yang di Indonesia nggak perlu import termasuk tanaman hias. Karena itu ikutannya itu yang bahaya. Ini salah satu produk import tanaman hias adalah masuknya virus Banjitop atau virus kerdil kuning atau macam-macam namanya. Itu pada tahun 80 itu masih sedikit. Sekarang itu kalau mencari yang sehat malah yang sedikit. Iya. Jadi karena virus ya. Jadi ini sekarang sudah hampir memunahkan pisang-pisang andalan kita itu banyak yang tidak tertolong. Jadi banyak pisang. Itu pisang kepok kami pun sering terkena itu. Gimana itu ya Pak ya? Ya. Saya yang dulu ngajar biologi ya kepoknya juga kena. Kebun saya loh kok kena ini. Ya. Jadi ini masalahnya begini nih Pak Agus ya. Jadi ini kan ditularkan bisa melalui itu anak-anak pisang. Ada tanaman pisang yang terserang virus itu ya, baik yang sudah bergejala maupun belum. Jadi kalau di orang ada OTG, tanaman juga ada itu. TTG, tanaman tanpa gejala. Itu juga bisa sebagai sumber virus. Itu yang sering terjadi begitu. Saya lihat kalau ada pembagian bibit-bibit pisang itu banyak yang sudah terinfeksi. Nah ini jadi bagi bibit dengan virusnya. Itu salah satunya yang saya pernah mengamati. Lalu juga ini kan ditularkan oleh vektor. Ada vektornya itu yang Pentalonia itu loh. Itu kan juga sampai sekarang sebenarnya ekobiologinya itu belum diketahui secara pasti. Ya. Sebenarnya tanaman apa atau yang paling menjadi inang utamanya itu belum diketahui secara pasti. Sehingga tugasnya masih banyak untuk bisa mengelola ini. Iya, Pak. Jadi ini. Kemudian kadang-kadang ada juga yang menganjurkan sanitasi. Malah sanitasi itu banyak yang juga malah menyebarkan. Iya, Pak. Karena sanitasinya tidak berbasis pengetahuan tentang bioekologinya. Kalau misalnya sanitasi pisang yang sakit tadi ditebang atau dibuang, padahal kadang-kadang kan
di situ sudah banyak vektornya. Waktu terbang ya vektornya terbang nular yang lain. Iya. Jadi begitu harusnya dibunuh dulu sebelum Iya. wah kira-kira gitu Mas Agus. Jadi apa? Iya. Jadi gini Pak Santo, jadi kalau dulu Iya. zaman awal kuliah saya dulu kan, kalau belajar virus itu kan dulu masih sedikit kan Pak. Wah ini Pak Santo ini dari Jepang dulu kan, tentang virus, wah gitu deh. Itulah cerita zaman dulu Pak. Wah makanya ada banjir top. Kemudian yang kedua Pak, dulu kan kalau setelah dengan virus, kemudian kami belajar sama Bapak itu masih ingat Pak. Itu Pak yang poliklonal antibody untuk Phytophthora palmivora di kakao itu Pak. Jadi waktu itu kan belum, sekarang kan PCR apa itu kan Pak. Dulu kan ngetren sekali kan Pak, apa Phytophthora apa serologi pakai poliklonal itu kan Pak untuk deteksi. Dulu saya masih ingat itu Pak. Ya. Itu perkembangannya gimana Pak dulu apa ya itu kan Pak? Apa di kakao sama apa ya Pak? Itu saya dulu juga hanya meneruskan dari senior saya Pak Hakam itu. Jadi Pak Dr. Hakam almarhum itu kan punya suatu hipotesis bahwa itu Phytophthora itu termasuk apa itu namanya kalau dalam mikologi itu apa heterotalik atau apalah itu. Itu kan kebetulan kami punya kebun ya waktu itu. Di Segayung itu ada kakao, ada kelapa. Nah, itu ada hipotesis nanti kalau ada Phytophthora pada kakao dan kelapa nanti mating, type, kawin gitu, akan terjadi strain yang sangat ganas. Nah, ini belum dibuktikan. Sehingga salah satu upayanya ya waktu itu mengadakan deteksi dini. Jadi kalau bisa sebelum bergejala itu sudah kita ketahui. Kalau bisa begitu, jadi itu banyak alat untuk deteksi. Waktu itu masih serologi ya, untuk serologi. Sampai membuat antibodi monoklonal. Ya. Sebenarnya kita bisa mendeteksi dengan teknik serologi itu. Jadi kalau deteksinya saya kira, apalagi sekarang dengan teknik PCR kan sudah lebih maju ya. Iya. Itu masalahnya. Jadi, tapi masih ada penyakit Phytophthora itu masih saya sering melihat juga. Pak ini justru di Pak di Amerika Latin di kelapa sawit itu kan apa dry bud rot itu yang diduga utama penyebabnya juga Phytophthora Pak ternyata katanya gitu. Dan itu apa sangat merusak di Amerika Latin ini kalau cerita kelapa sawit Pak di. Iya. Gitu. Dry bud rot ya? Iya Pak. Wah, saya ingat saya pernah penelitian dry bud rot kelapa zaman masih kecil dulu. Itu Pak itu kan. Iya, kita kan import dari Pantai Gading ya. Dulu kita pernah import kelapa hibrida dari Pantai Gading. Itu dicurigai nanti akan ada. Itu Pak dulu stres Pak. Kalau ini Pak Samton mancing sporangium, spora apa itu loh dulu Phytophthora. Oh iya. Aduh, mumet banget tuh ya itu nggak sih siap. Iya. Kita sering mancing dulu. Iya. Terus ini Pak, ini sambil cerita-cerita dalam perkembangannya ternyata Bapak ini saya kan baca-baca apalah buku itu kan Pak. Ada buku yang sangat bagus saya baca itu Pak. Mungkin malam ini lebih banyak kita cerita-cerita bagaimana Bapak membuat buku. Nah, nanti di dalam video saya tayangkan Pak itu yang mengenai apa Pak Gatra Gulma dalam apa perlindungan tanaman itu Pak. Di situ saya baca ada menyiapkan generasi emas milenial itu terus ternyata di dalam hubungannya antara gulma dan penyakit vektor itu hubungannya erat itu. Nah itu ceritanya bagaimana Pak ini ya mengenai buku itu Pak? Sebenarnya inspirasi itu terjadi waktu saya masih mahasiswa. Oh ya. Iya, jadi tahun 78 kalau enggak 79 itu ada kongres perhimpunan fitopatologi di Malang. Nah, waktu itu salah satu pembicaranya itu ahli gulma, Pak Soryani. Saya itu waktu itu karena masih mahasiswa dan saya masih ya orang penyakit ya. Oh ini kongres penyakit kok yang datang orang gulma ini mau ngomong apa ini? Saya bingung, ini orang gulma kok diajak bicara di PFI ya. Ternyata papernya itu menjadi apa ya, menginspirasi saya sampai sekarang bahwa kalau kita akan belajar perlindungan tanaman
khususnya penyakit kita nggak lepas dari gulma. Oh, Iya, nah, itu di buku kan yang saya sebutkan tuh virus saja itu. oh, Virus itu pertama kali ditemukan di gulma. oke. Di Euphorbia yang di Jepang yang kena itu sekarang nama Gemini virus itu kan jauh sebelum virologi lahir itu Oh, sudah ada puisi tentang virus. Tapi iya. waktu itu namanya belum virus. Oh, Jadi sangat erat sebenarnya perlindungan tanaman dengan gulma itu. Maka saya tertarik dan sekarang kan namanya kalau perlindungan tanaman itu ya harus ada penyakitnya, ada apa, hama dalam arti sempit, serangga dan sebagainya, dan ada gulmanya. Jadi 3 komponen itu sebagai subsistem harus kita kelola bersama-sama. Nah, yang terjadi sekarang itu kan masing-masing dikelola oleh lembaga sendiri-sendiri iya. dengan Termasuk di tempat kami juga gitu, Pak. iya Nah, kami gabungkan sekarang, Pak. Jadi kalau iya Gulma itu orang agronomi, nah gitu. Bukan orang APT. Nah, sekarang udah mulai, Pak. Ya. iya ya dengan apa ya tradisi keangkuhannya sendiri-sendiri Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana karena kenyataannya kalau sendiri-sendiri itu tidak sangat bertentangan dengan apa ya kodrat dari apa sang pencipta, ya mari kita kelola secara bersama-sama meskipun dalam pelajari bolehlah sendiri-sendiri, seminarnya sendiri, oh, iya, jurnalnya sendiri, asosiasinya sendiri. Ya, jadi kalau petani mau ketemu apa, ahli OPT ya harus mengundang 3 asosiasi ini. oh, jadi boros Begitu Mas namanya. Agus. Idenya saya ingin bagaimana mengajak ya kita melihat secara keseluruhan. Nah, itu aja awalnya. Iya. Ya. Pak mendapatkan bukunya ini di Gama Press ya, Pak ya? Oh, iya itu. Iya. Ya, karena sekarang ini ya zamannya milenial ya Pak Agus ya. Iya, iya, Pak. Sekarang itu apa-apa sudah bentuknya itu elektronik ya. Oh. Iya, saya sebagai penulis pun ya hanya diberitahu ini kodenya ini. Oh. Jadi kalau beli udah bisa itu kan, Pak, online bisa di-download gitu kan, Pak? Iya iya ada itu ada apa ada apanya itu linknya itu ada. Iya, alhamdulillah Pak. Jadi mudah biar dipelajari Iya adik-adik kita ini kan, Pak. iya. Jadi idenya begitu untuk bagaimana mengajak kita melihat 3 komponen OPT itu secara menyeluruh karena memang saling interaksi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu Iya, idenya. iya. Pak, itu kalau di kasus kami di kelapa sawit, Pak, itu juga terjadi ternyata. Iya, Kami di pembibitan kelapa sawit itu kan ada penyakit bercak daun, Pak. iya. Ada apa antraknose, ada kurvularia. Dan itu apa inang alternatifnya gulma-gulma itu tadi. Nah, itu salah satu sarannya pengendaliannya apa gulmanya harus dibersihkan ya gitu supaya sukses juga pengendalian penyakit ya itu salah satu contohnya. Iya. Iya, hanya hati-hati Pak Gus kalau Oke. namanya pembersihan gulma itu. Oh, Dulu di Jawa, di Jogja khususnya itu kan ada tradisi namanya bersih dusun. oke. Jadi setelah panen dibersihkan semua gulmanya. Ya. Nah, padahal gulma itu tidak semua lawan. Hmm. Ada gulma yang sebagai kawan juga, karena gulma juga merupakan habitat dari agen pemilihan hayati. Gulma sebagai penyedia madu pada lebah-lebah yang bermanfaat. Jadi juga kalau membersihkan harus nanti ya selektif Pak. Oh, gitu. Kalau dulu babis babat total ya biar bersih ya. Nanti ke depan harus kita koreksi itu. Iya. Iya. Ya, terima kasih Pak Samto sudah berbagi lengkap tadi dari awal mengenai penyakit Banjito, penyakit serologi mengenai poliklonal antibody Phytophthora dan terakhir karya Bapak ini yang buku ini yang menggabungkan antara penyakit, hama dan gulma menjadi kesatuan yang luar biasa dan dapat kita peroleh untuk kita belajar bersama Pak. Dan tinggal ini kan Pak apa tadi download ya kita cari di linknya.
Jadi terima kasih Pak Samto sudah berbagi, sehat-sehat selalu untuk Bapak memberikan kemajuan pertanian di Indonesia. Terima kasih Bapak. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum, sugeng dalu Pak Samto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.